كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Siapa kita? Sahabat LC. Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Dan sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ke sesi kedua, yaitu sesi masih dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan di acara webinar. Ada 5 pertanyaan lagi ya, Ustaz. Ya, yang siap dijawab. LC. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan yang ke-6. 6 ya sekarang ya. Sudah siap, Ustaz? LC. Ada dari Dea Relita ya di Bumi Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita mencintai seseorang dalam diam, ini puisi banget. Jika kita mencintai seseorang dalam diam dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau menjadi milik kita, apakah itu dinamakan masih mengharap ke seorang manusia? Enggak. Ya, terima kasih ke Dede ya. Juga sahabat penanya, juga sahabat LC. Mencintai dalam diam itu tanda seseorang tidak ada kerjaan. Gabut gitu. Itu tidak bermanfaat sama sekali gitu ya, mencintai dalam diam. Jadi mencintai yang benar itu sahabat LC, ketika kita ini sudah diikat dengan tali pernikahan, itu baru cinta yang asli gitu ya, cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau ada rasa suka, konsekuensinya ada 2 nih kan ya. Yang pertama adalah halalkan. Nih kita nih seorang akhwat suka kepada seorang ikhwan, maka pilihannya ada 2. Satu, halalkan, minta kepada bapak gitu ya, kepada orang tua ataupun kepada kakak ya, atau kepada macomlangnya misalkan ya, untuk bagaimana menjurus kepada pernikahan. Atau misalkan yang kedua, ketika ada hilal ya nih kepada jurusan kepernikahan ya, maka harus apa? Ditinggalkan gitu ya, harus ditinggalkan ketika misalkan tidak ada niat untuk menikah, karena ini adalah tipu daya dari syaitan. Ini menjadi penyakit hati ya, ini menjadi penyakit syahwat kita yang harus segera dibersihkan. Misal ya si ikhwannya nggak apa-apa tadi ketika suka itu salah satu naluri seorang wanita kepada laki-laki gitu, atau sebaliknya. Akan tetapi naluri itu diatur dalam syariat, harus dalam bingkai yang dihalalkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal si ikhwannya punya kakak ataupun adik perempuan ya, itu kontak tuh ya kakak atau adik perempuannya ya, sampaikan niat siapa nih, Teh Dea gitu ya, atau Mbak Dea gitu ya, sampaikan bahwasanya saya suka kepada adiknya ataupun kepada kakaknya. Ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kemudian setelah itu ya tentunya doa ya. Doa itu wajib. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ya. Dan itu utama. Serta pertama yang harus dilakukan, minta yang terbaik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sekedar menyukai di dalam diam gitu ya, ini namanya nato ya. Apa itu nato kan ya? Nato. Jadi tidak ada action gitu ya, tidak ada action. Jadi selanjutnya harus apa? Harus usaha ya, harus ikhtiar, bukan hanya menyukai di dalam diam gitu ya. Jadi tawakal itu sahabat ya, ini pasrah itu bukan diem ya, tawakal itu bukan diem. Akan tetapi tawakal yang benar itu adalah hati memang yakin mantengnya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad kita ikhtiar gitu ya, ikhtiar 100%. Usaha gitu ya, ikhtiar. Jika hasilnya sesuai dengan harapan kita ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu jodoh kita. Dan ketika itu misalkan belum sesuai dengan harapan kita, berarti itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita bersabar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam itu harus bersamaan ya, tawakal dengan ikhtiar. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Atau dulu Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Dea Relita ya. Terima kasih juga kepada Dea Relita yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami ya. Insyaallah. Pertanyaan luar biasa ya, mencintai dalam diam ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketujuh ada dari Kak Yuni Astuti dari Bangka Belitung. Masya Allah. Dari mana sih Bangka Belitung Kak? Jauh banyak. Jauh ya. Harus naik pesawat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah boleh menyebut nama seseorang di dalam doa agar berharap bisa berjodoh? Atau bahkan nggak boleh atau salah? Gimana nih? Mangga. Baik, terima kasih Kak Dede, juga sahabat penanya, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dalam proses ta'aruf, ya ta'aruf itu adalah kenalan menuju pernikahan. Jadi kenalan bukan hanya sekedar kenalan, ya lama gitu ya, setahun 2 tahun. Emang nyicil motor gitu kan ya, ini lama banget gitu ya. Jadi ini ta'aruf itu, kenalan itu adalah menuju pernikahan. Maka di dalam rangkaian ya ta'aruf itu, maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah. Misalkan salah satunya yang disyariatkan adalah sholat istikharah, itu silakan sebutkan hajatnya ya, sebutkan kebutuhannya kepada Allah. Butuh jodoh ya sebut misalkan ya, ini yang datang ini ada 3 misalkan ya, ini yang minta gitu ya, berarti ini minta dipilihkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terbaik. Tapi kalau masih halusinasi gitu ya, ini jangan gitu ya. Kalau masih halu nih jangan itu ada ya. Oh, baru sekedar mau saja, baru sekedar ingin naksir gitu ya, baru sekedar kesengsem. Nah ini mah jangan gitu ya. Jangan. Yang namanya ta'aruf itu tadi disebutkan itu ketika sudah serius mau menuju khitbah gitu ya, gerbang pernikahan, setelahnya itu akan. Jadi jangan disebut-sebut melulu ya, ntar galau gitu ya. Ntar banyak melamun ya, banyak ngelamunin siapa si ikhwannya nanti ya. Setelah itu setelah sebut ya, ini harus apa? Harus tancap gas ya Dede. Juga sahabat LC harus tancap gas, harus segera apa? Harus segera action, harus ada usaha tadi ya. Jadi jangan sampai seorang mau ke Jakarta. Ini contoh nih, kita mau ke Jakarta, tapi kita nggak berangkat ke Jakarta, cuman bilang Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kira-kira sampai nggak ke Jakarta kan Dede? Enggak gitu ya. Mau ke Jakarta cuman bilang doang ke Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kayak kenek. Padahal ya kalau kita mau sampai kepada tujuan ke Jakarta itu kalau dari Bogor ya, kita dari sini 1 pakai mobil gitu ya, 2 bisa pakai motor, yang 3 bisa pakai kereta. Atau mau cap gidik juga bisa gitu ya, jalan kaki boleh gitu ya. Cuman kapan sampainya gitu ya. Jadi harus ikhtiar, jadi harus usaha gitu. Jadi jangan disebut doang gitu ya. Jadi segera ya action ya sahabat-sahabat. Jadi kalau mau ke Jakarta segera pilih mau pakai kendaraan apa gitu ya yang pas, yang cocok. Pola. Masya Allah. Atau dulu Ustaz mau menjawab pertanyaan dari Kak Yuni Astuti, dan terima kasih juga kepada Kak Yuni Astuti dari Bangka Belitung yang sudah menanyakan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Dan Ustaz kita ke pertanyaan ke-8 ya. Ada dari Kak Gustin, seterusnya I, jadi Gustin ya, Gustin ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menyikapi perasaan yang timbul untuk seseorang padahal kita sudah berusaha untuk menutupi diri untuk tidak pacaran misalnya? Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Kak Dede. Jadi sahabat LC, jika kita belum mampu menikah ya, apakah masih menyelesaikan jenjang pendidikan atau yang sedang mengejar karir misalkan ya, ini jangan dulu deh mikirin laki-laki gitu ya. Jangan dulu deh mikirin yang namanya perempuan gitu kalau belum ada waktu yang sudah jelas, deadline kita harus menikah gitu ya. Karena kalau seperti itu, ini pintu gerbang dari siapa? Dari setan. Dari setan untuk mengkaburkan kita, tidak fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan kita digiring oleh setan untuk jauh dari jalan Allah. Justru kita akan dimasukkan ya oleh setan kepada jebakan-jebakan syahwat kita ya, melakukan dosa akhirnya.
ya menabung kemaksiatan. Jadi perasaan kita harus dikendalikan, ya harus dikendalikan, diarahkan kepada apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Ya semua, ya waktu kita, semua gerakan-gerakan kita sibukkan dengan amal-amal soleh, ya sibukkan dengan amal soleh, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena salah satu ciri penghuni surga itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan lagwu. Ya, dari perbuatan sia-sia, dosa dan maksiat. Ya, ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannah. Jadi menutup diri untuk tidak pacaran ini keren banget, ya. Ini keren banget menutup diri, ya tidak memberikan peluang untuk pacaran, ini sangat mulia ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tanda ketakwaan seorang hamba, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah sahabat LC, Allah akan siapkan jodoh terbaik, jodoh terindah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atur Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Gustin, dan terima kasih juga kepada Kak Gustin di Bumi Allah yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Dan sahabat kasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki pertanyaan yang ke-9, ada dari Kak Ayusti Sri ya nggak tahu nih Pak Ramadan apa aja ya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya melupakan ikhwan yang kita sukai karena semata-mata kita ingin hanya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Karena jujur, menurut saya nih, menurut Kak Ayusti ya, ujian cinta ini cukup susah untuk kaum normalnya. Angel ya. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih Kak Dede ya, sahabat LC dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tadi ya kita ini siap untuk menikah, ya, maka tidak ada yang namanya hubungan lama-lama ya antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Nah, ketika ini adalah jalan yang tidak akan mengantarkan kita kepada tali pernikahan, ini hanya sekedar ya antara cinta beruk sampai cinta monyet gitu ya, Kak Dede, maka lebih baik ini ditinggalkan ya. Tentu caranya kita berlepas dari bayang-bayang si ikhwan itu, ya apalagi bayang-bayang mantan gitu ya. Ya, ini pertama memang harus doa sama Allah, ya minta sama Allah agar kita benar-benar terus didekatkan dengan siapa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita terus meminta agar betul-betul konsisten di dalam memegang syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dikuatkan kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita meminta hanya ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu, ini kan berbicara tentang cara nih, bagaimana yang caranya itu bisa melupakan. Tentu ya secara logika untuk melupakannya sesuatu, apalagi tadi someone itu ya, seseorang, maka yang dilakukan adalah hapus nomor handphonenya gitu ya. Hapus nomor handphonenya, kalau temenan di IG ya, unfollow IG-nya gitu ya, atau di Facebook blokir Facebooknya. Kemudian apalagi ini bahaya ya, sudah menyimpan foto-fotonya ya hapus foto-fotonya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, nikahi gitu ya. Yang kedua, nikahi, minta kepada siapa? Kepada orang tua. Ya, tadi sampaikan ada ada sesuatu yang dibidik misalkan ya. Nah, itu mau dijadikan sebagai imam gitu ya. Nah, minta kepada siapa? Kepada orang tua ataupun yang mewakilinya. Mohon maaf. Masya Allah, Maturun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Ayusti Sri. Dan terima kasih juga kepada Kak Ayusti Sri yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Dan sahabat kasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah memasuki pertanyaan yang terakhir di sesi kedua.
Atau pertanyaan yang ke-10 ada dari Kak Hilma dari Bumi Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika seseorang mengunci jodoh seseorang, apakah jodoh itu tidak akan datang hingga kita meninggal? Dan apa solusi untuk mengatasinya? Ini gimana nih pertanyaan Ustaz? Cari kunci yang lain. Tukang kunci, raja kunci. Ya, maksudnya sahabat saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterlambatan jodoh memang bisa saja terjadi. Seperti misalkan kasus karena adanya ini ya, peristiwa guna-guna ataupun sihir. Ya, itu bisa jadi. Maka ini bisa diatasi atau kuncinya. Ya, bagi orang yang tadi terkunci katakanlah jodohnya karena disihir, diguna-guna, maka kuncinya adalah segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara diruqyah. Ya, meruqyah diri ya, terus menguatkan keimanan ya, akidah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepaslah sihir-sihir tersebut. Hal ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, 102 itu disebutkan bagaimana sihir itu bisa terjadi. Dan di antara sihir memang ada yang bisa menimbulkan cinta. Ya, seseorang katakanlah benci tapi karena dipelet dia bisa jadi suka. Ya, yang kita kenal dengan semar mesem. Iya, semar mesem. Atau pengasihan atau yang lainnya gitu ya. Akan tetapi ada pula dipakai untuk memisahkan antara suami istri. Ya, atau tadi kasusnya bagaimana ketika seorang ikhwan itu melihat seorang akhwat tersebut misalkan ya, ini jadi apa? Jadi enak gitu ya. Jadi benci ya, jadi benci gitu ya. Ketika seorang akhwat itu diguna-guna gitu ya. Saling benci ya, saling membuat orang tidak suka kepada dirinya. Akan tetapi di sini meskipun demikian sahabat LC, semua ini tidak akan memberikan membuat ya ataupun kejelekan akibat dari sihir tadi kecuali dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih ya, jangan takut, insya Allah ya jodoh kita semuanya ini sudah ditetapkan. Ya sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja butuh kesabaran ya dalam berusaha apa? Mendapatkannya. Ya, tadi kita semakin memperbaik ibadah kita, semakin soleha, maka Allah akan siapkan pasti suami yang soleh. Ya, karena seorang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, gitu ya. Jadi cobalah sang penanya ataupun yang memiliki kasus tadi dengan istilah dikunci jodohnya, gitu ya. Ini banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Genggam segala sesuatunya, ya, segala hajat-hajat kita yang akan mengkabulkan semua harapan-harapan kita. Ini mudah-mudahan segera dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan khawatir dengan perihal jodoh ya. Jadi tidak usah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai membuka aurat gitu ya, karena takut tidak ketemu jodohnya gitu ya, atau malah ketika tadi merasa terkunci jodoh malah mendatangi mbah dukun, ya mbah jamroh gitu ya. Ini tidak boleh ini kali ya. Jadi ingat, kehidupan kita sudah ada yang mengaturnya. Sampai masalah termasuk urusan jodoh ini sudah disiapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menguji ya para hambanya. Ini ujian ya. Ini ujian. Bisakah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bisakah kita menjadi hamba Allah yang bersabar ketika mendapatkan ujian? Toh jodoh itu ya milik Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan sebelum diciptakan kita semuanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi semuanya sudah selesai ditulis oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mentaati Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada syariat-syariatnya. Juga jangan putus asa, ya jangan putus asa, berusaha mencari dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Allah. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Haturul Ustaz telah menjawab pertanyaan terakhir dari Kak Hilma. Ya, terima kasih juga kepada Kak Hilma yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami.
Dari sobat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanyaan terakhir dan menutup di sesi yang kedua dalam acara Anda Bertanya LC Menjawab. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan terus bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislamannya. Terima kasih, mungkin tadi adalah penutup ya Ustaz. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung program-program LC. Di antaranya banyak program-program. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya yang paling penting jangan lupa untuk di share ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman meng-share info LC ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, hatur nuhun sampai bersedia mampir di studio yang sederhana ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi dan juga para pemirsa sahabat LC, khususnya pada acara Anda Bertanya LC Menjawab. Terima kasih kepada sahabat yang sudah tetap stay tune ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan lupa untuk tetap mendakwakan karena dakwahlah tugas kita bersama. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن